Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, hari ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 1 dan kelas 2 SD hari Selasa 6 April 2021. Untuk materi yang akan kakak bahas hari ini sudah kakak sesuaikan dengan tayangan yang ada di TVRI ya adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir karena 100% original. Nah, untuk materinya di kelas 1 berjudul produsen yang ada di sekitar kita dan kelas 2 berjudul produsen pakaian. Kalau adik-adik semua penasaran dengan isi videonya, pastikan kalian sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Terima kasih bagi adik-adik semua yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, kakak tungguin ya. Bisa subscribe sekarang juga. Oke, kalau sudah subscribe, langsung saja kita masuk ke materi kelas 1 terlebih dahulu. Untuk ringkasan materi kelas 1 di episode 64 kali ini adalah Lisa sedang membuat bolu kukus bersama ibu. Lisa menikmati kegiatan itu dan merasa mereka juga bisa menjadi produsen kue. Sambil menunggu kue matang, ibu menjemur pakaian. Apakah ada juga produsen pakaian? Apa yang dimaksud produsen? Mengapa mereka bisa tahu ukuran baju kita? Pertanyaannya banyak sekali ya. Kemudian, Lisa membantu ibu menghitung jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli bahan-bahan untuk membuat pisang goreng. Selain itu, juga menukarkan jumlah nominal uang logam sehingga jumlahnya sama dengan uang kertas. Itulah ringkasan materi untuk kelas 1 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu, mengapa produsen pakaian tahu ukuran baju kita? Jawabannya, karena produsen pakaian mempunyai standar ukuran pakaian yaitu S, M, L, dan XL. Ada juga yang lebih dari itu. Tapi itu jarang ya adik-adik, yang banyak di pasaran itu adalah S, M, L, dan XL. Sehingga kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ukuran S ini yang paling kecil. Jadi ini kecil menuju besar. Jadi jika yang paling kecil S, maka yang paling besar itu adalah XL. Gitu ya adik-adik. Kalau kalian ukuran bajunya apa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu, apakah penjual cilok di sekolahan termasuk produsen makanan? Jawabannya, ya. Karena penjual cilok tersebut membuat cilok sendiri dengan mengolah bahan-bahan menjadi cilok agar bisa dimakan. Jadi penjual cilok di sekolah itu juga termasuk produsen. Ayo, masih ingat nggak produsen kemarin apa? Produsen adalah orang yang melakukan produksi, yaitu membuat barang, benda, ataupun makanan. Oke, untuk kelas 1, soal dan jawabannya cukup sampai sini dulu ya. Sekarang kakak mau lanjut ke soal dan jawaban kelas 2. Sebelum ke soal dan jawabannya, mari kita baca bersama-sama untuk ringkasan materi kelas 2 di episode 64. Kiki dan Mama mempelajari apa saja jenis-jenis produsen, terutama produsen makanan dan produsen pakaian. Kemudian Mama membacakan cerita berjudul Niabi Sang Pemintal dan meminta Kiki melengkapi kalimat dengan kosakata baru dari kisah tersebut, yaitu gua, benangnya, pergi, serta raksasa. Selain itu, Mama juga mengajarkan untuk menjumlahkan sekelompok uang dan mengurutkan uang yang sudah dikelompokkan dari yang terkecil sampai terbesar. Pada proyek akhir minggu, Koki Cilik meminta teman-teman menyiapkan bahan-bahan untuk membuat makanan tradisional dan menuliskan di buku jurnal proyek. Nah, itulah ringkasan materi untuk kelas 2. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya.
Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu, apakah semua orang yang berjualan di pasar termasuk produsen? Jawabannya tidak, karena ada produsen yang tidak langsung berjualan di pasar, melainkan ada orang lain yang mengambil dari tempat produksinya dan dijual ke pasar. Jadi orang-orang yang ada di pasar atau penjual yang ada di pasar itu belum tentu produsen ya adik-adik. Bisa saja itu adalah orang yang mengambil barang dari tempat produksinya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, untuk menjadi pakaian yang kita pakai, produsen apa saja yang terlibat? Jawabannya yang pertama ada produsen benang. Nah, benang ini berasal dari kapas yang dipintal menjadi benang. Nah, selanjutnya ada produsen kain. Nah, benang ini berubah menjadi kain. Lalu yang ketiga ada produsen pakaian. Dari kain diubah menjadi pakaian oleh penjahit. Nah, itulah produsen-produsen yang terlibat untuk menjadikan kapas yang ada di pohon menjadi pakaian yang bisa kita pakai sehari-hari. Itulah video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video berikutnya.